Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang ya kita mau definisikan kaya. Kaya itu seperti apa, Pak Nas? Nah, yuk sama-sama kita masuk ke grafik ya. Grafik ini grafik yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini benar-benar saya tuh Bapak Ibu ya, dengan grafik ini saya jadi betul-betul paham yang namanya kaya itu apa gitu. Jadi definisi kaya itu benar dan kita bisa meraihnya ya. Nah, jadi saya ini kan dengan balok ini Bapak Ibu ya. Saya bagi atas bawah ya. Kemudian ini ya. Dan nanti saya mau kasih PR sama Bapak Ibu, boleh nggak? Bapak Ibu harus bisa menjelaskan ini ke orang-orang. Misalnya nih, istri dengerin kajian ini, maka jangan kasih video ini ke suami, tapi Anda yang jelaskan grafik ini ke suami gitu. Ya, Pak, tadi tuh Pak gitu. Saya tuh dapetin materi seperti ini gitu, ya. Dapetin materi seperti ini kok kayaknya bagus. Yuk kita bahas yuk tentang definisi kekayaan kayak gini gitu, ya. Jadi tantangannya adalah PR. PR-nya adalah Anda menjelaskan ini ke keluarga Anda. Ya, secara ambil kertas, tulis, coret-coret gitu ya. Ya, jadi supaya semua jadi paham tentang kaya dan tidak kaya. Oke, saya pakai warna merah sekarang ya. Jadi orang yang tidak kaya itu alur keuangannya begini Bapak Ibu. Oh ya, ini saya jelaskan dulu. Yang ini apa? Yang ini yang atas ya, ini adalah income. Ya kan? Yang ini outcome atau expense ya, bukan outcome. Expense kalau bahasa Inggrisnya. Jadi income sama expense. Income itu adalah uang masuk, expense itu adalah uang keluar. Nah, yang kanan kiri, yang ini adalah beban. Pakai bahasa Indonesia aja deh. Kalau bahasa Inggrisnya liabilitas. Yang di sini aset atau bahasa Indonesianya harta. Gini ya. Nah, ini pelajaran apa ini? Pelajaran akuntansi sederhana ya. Pelajaran akuntansi sederhana supaya Bapak Ibu jelas dan akhirnya nggak mudah ke apa bahasa magnet rezekinya apa ya, nggak mudah silau ya dengan orang yang katanya kaya gitu ya, karena kita tahu bahwa kaya tuh nggak mungkin begitu gitu ya, definisi kaya tuh nggak gitu. Nah, kita mulai dari warna merah. Orang yang nggak kaya itu alur keuangannya seperti ini Bapak Ibu, begini, masuk di expense lalu keluar. Ini namanya, mohon maaf ya pakai bahasa umum, poor. Jadi orang yang poor, orang yang nggak kaya, itu adalah orang yang alur keuangannya itu nggak ada yang masuk ke bawah. Dia hanya masuk ke income expense gitu ya. Mau dia penghasilannya 1 juta, mau dia penghasilannya 2 juta, mau dia penghasilannya 5 juta, ya. Mau dia penghasilannya 28 juta seperti Ibu Mawar, gitu ya. Itu sama. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya Ibu Mawar ini, gitu ya. Itu sebenarnya hakikatnya apa, gitu. Ya. Dia ternyata bukan orang kaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan nggak ada yang kesisa. Oke? Nah, jadi inilah orang yang nggak kaya itu. Mau dia penghasilannya 100 juta Bapak Ibu. Ya, ada kemarin tuh ada di YouTube saya ngelihat ada kajian tentang nih teman-teman yang banyak startup yang kemarin tuh kayaknya hidupnya glamor. Ngopinya di Starbucks dan segala macam sekarang dipecat-pecatin, ya kan? Dipecat-pecatin, nggak ada startup lagi sekarang. Kemudian ada yang cryptocurrency, ini jatuh. Kemudian ada apa namanya tuh Instagramable itu loh, artis-artis Instagram itu. Itu banyak yang sekarang ini dia masuk dalam poor. Kenapa? Ya karena penghasilannya 5, keluarnya 5. Ya, penghasilannya 10, keluarnya 10. Nah, sekarang coba tanyakan pada diri sendiri. Nggak usah ditulis di komen, nggak usah tulis di chat ya. Kita nih masuk golongan ini nggak? Ya, kalau kita nih Pak Nas ya gajinya 5 koma Pak Nas, tanggal 5 sudah koma gitu. Tanggal 5 sudah koma gitu. Ya, gimana? Nah, ini yang kriteria ini. Income sama expense-nya itu begini alurnya. Jadi ini orang yang poor. Nah, sekarang saya pakai warna kuning untuk menceritakan tentang alur keuangan orang yang, nah kesini dia. Ini namanya orang yang middle. Orang yang middle class. Orang yang middle class.
Orang middle class itu ya, oh selebgram ya, selebgram. Nugen TV nih ikut nih. Wah, ternyata nyimak juga abang kita ya. Nah, jadi ya, ini yang warna kuning nih ya. Orang middle tuh beli apa? Nah, beli liabilitas. Apa bedanya? Ya. Apa bedanya harta dengan beban? Bedanya di sebuah kata. Namanya cash flow. Oke. Kalau cash flow-nya out, dia adalah beban. Kalau cash flow-nya in, itu adalah harta. Gitu. Ya. Jadi ini yang membedakan itu. Jadi kalau seandainya dia beli rumah nih. Rumah itu beban atau aset? Tergantung. Ya, di situ tuh. Rumah itu beban atau aset? Tergantung. Kalau rumahnya itu cuma ngeluarin duit doang dan nggak ada yang masuk, gitu ya, nggak ada yang masuk, berarti rumah ini adalah rumah beban. Ya, keluar listrik, keluar air, keluar gas, keluar internet, gitu ya. Tapi nggak ada yang masuk. Maka rumah ini adalah rumah beban. Contoh, ada seorang yang dia tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu dia ngontrak, gitu ya. Punya rumah lah katakan. Dia tinggal di Jakarta, punya rumah gitu. Terus kemudian pada saat dia kerjaannya bagus gitu, dia masih bisa tinggal di Jakarta tuh. Dengan penghasilan katakanlah 15 juta per bulan gitu. Masih ada uang masuk, ya dia istirahat di situ gitu ya, dan segala macam. Terus ternyata dia pekerjaannya itu ya dikatakanlah berganti pekerjaan, udah nggak di situ lagi dan gajinya sekarang tinggal 8 juta. Tapi dia masih memaksakan diri tinggal di situ. Maka sebenarnya rumah itu yang awalnya menjadi aset sekarang sudah menjadi beban. Nah, teman-teman semua, Anda kalau mau jadi kaya, itu Anda harus tahu betul. Dan Anda harus benar-benar memutuskan, mengetahui ini beban atau aset. Ya. Ini beban atau aset. Ya. Nah, rumah itu, terus kemudian contoh-contoh lain. Ya. Contoh-contoh lain, rumah, kendaraan. Ini saya tulis di sini ya, rumah, kendaraan. Tapi kendaraannya yang ngabisin duit ya kan, terus kemudian utang atau mohon maaf ya, amanah. Ini adalah beban. Piutang juga sama. Piutang itu beban teman-teman semua. Jadi Anda gampang nggak misalnya nih ada orang datang gitu kan, Bu Pipit, Sri Subekti gitu. Saya itu gitu ya, nggak punya uang gitu, minta tolong dong saya pinjam dulu gitu. Terus hati terenyuh tuh Bu Pipit tuh, biasa kan gitu kan, kita orang Indonesia tuh. Kemudian akhirnya kita pinjemin gitu. Terus pada saat dipinjemin udah batas waktu, terus kemudian kita pengen nagih gitu. Banyak nggak kejadian galakan yang ditagih? Nah itu beban. Ya, jadi piutang itu beban. Makanya kalau seandainya itu sebisa mungkin Anda nggak memberikan piutang. Ya, ingat-ingat kata-kata yang ada di warteg sebelah sono ya. Warteg tetangga itu ya. Ya, di situ ada tulisannya tuh. Jepang hancur karena bom. Warung hancur karena bon. Nah, itu dia. Ya, bon. Ngebon dulu ya gitu. Ya, James Bond gitu ya. Jadi piutang ini, jadi Anda gini, kalau ada teman datang, kan Anda juga nggak mau orang pelit kan, menjadi orang yang kikir gitu, nggak mau. Ketika orang datang gitu ke Anda, maka apa yang Anda lakukan gitu? Dia minjem nih 1 juta. Aduh mohon maaf ya kalau 1 juta saya nggak bisa kasih. Tapi ini 100 ribu nggak usah dikembaliin gitu. Ya 100 ribu nih saya nggak usah kembaliin ya. 50 ribu lah. Yang misalnya Anda sanggup 50 ribu ya kasih 50 ribu. Mohon maaf ya saya nggak bisa kasih lebih gitu. Dan ini kalau kamu nggak balikin juga nggak apa-apa. Tapi kalau kamu balikin alhamdulillah gitu. Jadi mulai dari sekarang Anda harus tahu kenapa selama ini keuangan Anda nggak pernah berhasil. Nih, piutang. Udahlah utang, piutang, ya, atau amanah. Kalau bahasa kita kan sekarang amanah, ya kan. Kredit, pay letter. Nah ini nih.
kredivo, ya. Ajarin nih, ya. Itu tuh beban, gitu, ya. Beban itu. Nah, orang yang middle biasanya begitu. Orang yang middle tuh biasanya dia pengeluarannya itu dipakai untuk membeli gitu kan liabilitas ini, membeli beban. Kemudian nih ibu-ibu yang sering ke mall, barang-barang lucu. Ya. Barang-barang lucu itu beban, liabilitas. Coba dibeli gitu kan, nyampe di rumah, kenapa tadi beli ini ya? Gitu kan. Oh, karena diskon. Gitu. Karena diskon, tahu-tahu menjadi beban di rumah. Dipakai kagak. Cuma jadi menu-menuin tempat. Akhirnya kita ngerasa, kenapa ya rumah saya kok sempit banget? Bukan rumah yang sempit, barang yang kebanyakan. Tuh, barang-barang lucu, mubazir. Kongko-kongko. Ya. Kongko-kongko nggak jelas. Minumnya di Starbucks. Pengen ikut gaya. Ini gaya-gaya hidup. Makanya obat dari ini ya, Bapak Ibu silakan dengerin audio saya berjudul Jurus Kerangkeng Uang. Kerangkeng uang. Anda harus kerangkeng karena uang itu seperti hewan yang liar. Ya. Hewan itu ya seperti uang itu seperti hewan yang liar. Kalau Anda nggak kerangkeng, dia pasti pergi, Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan uang itu. Anda harus mengkerangkeng. Jadi udah jelas ya di sini. Terus kemudian Bapak Ibu di sini riba. Nah, ini ada yang namanya tangible liabilitas, ada yang intangible liabilitas. Tangible ini artinya yang ketahuan, yang memang kelihatan gitu barangnya itu, beban yang kelihatan. Tapi kalau ada beban-beban yang nggak kelihatan dan bahkan kadang-kadang kita nggak tulis itu. Gitu. Seperti misalnya sekolah anak. Coba tanya, ketika sekolahkan anak ke sekolah yang mahal atau yang tinggi harganya, niatnya untuk apa? Sebagian karena niatnya untuk biar dibilang punya duit. Gaya. Nah, ini gaya-gaya nih. Nah, ini nih yang selama ini ya, ibarat ember itu ada ember yang bocornya. Beban liabilitas. Ini yang terjadi pada si Bu Mawar tadi. Ya, yang terjadi pada Bu Mawar. Ini ada yang testimoni nih, bubble milk tea. Ini saya juga ngalamin gara-gara piutang saya jadi punya amanah ke orang. Ini dia. Makanya mulai dari sekarang udah deh piutang udah lepas. Kalau saya udah nggak punya piutang lagi. Ya. Semuanya cash and carry. Kalau kamu mau gitu kan beli barang saya cash, ya kan? Beli barang saya cash. Kalau kamu mau minjem sama saya, maaf, saya cuma bisa kasih, gitu kan? Sekian, gitu. Ya, jadi udah nggak ada piutang, nggak ada pinjaman, nggak ada, enak gitu, hidup enak gitu. Ya, hidup nggak ada konflik, gitu ya. Jadi bisa dipahami. Nah, sekarang kita kan mau jadi orang kaya. Nah, orang kaya itu alur uangnya itu dia ada keluar juga. Jadi ada uang masuk, ada uang keluar. Tapi setelah itu dia ke sini, Bapak Ibu. Ke sini nih, ke yang namanya harta. Dia nggak mungkin beli beban. Dia nggak mungkin beli beban. Jadi orang kaya itu, gitu ya, kelihatan dari cara memanfaatkan uangnya. Makanya kan dalam sebuah hadis itu, ya, nah kena deh pay letter Nurma Yulianda. Iya dong pay letter tadi itu ya. Saya kan besok mau ke Surabaya nih, gitu ya. Saya besok mau ke Surabaya, belinya di Traveloka. Pas dibeli di Traveloka gitu kan. Pas saya mau bayar gitu, terus kemudian di bawah ada pertanyaan. Itu mau dicicil selama 12 bulan, idih enak aja. Beli tiket aja pakai dicicil gitu. Cuma kan bagi sebagian orang yang masih punya gaya hidup mencicil, pay letter segala macam, itu menggoda loh. Hati-hati, itu menggoda banget. Ya, dan itu udah deh. Ya, mulai dari sekarang lepaskan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, kalau Anda mau jadi orang kaya, gampang caranya. Ya, gampang caranya. Yaitu masukkan uang Anda ke yang namanya aset, harta. Sehingga one day, suatu saat, ini kan di sini nih.
Ya kan? Titiknya begitu. One day, suatu saat, si ini akan masuk ke begini. Ini yang membedakan orang rich. Ya. Jadi alur uangnya itu malah masuk ke in. Ya, seperti misalnya rumah sewa, kos-kosan, dia punya kos-kosan. Mungkin dia adalah seorang guru, tapi dia punya kos-kosan, punya pom bensin, punya villa, punya rumah makan gitu, ya. Ya. Nah, itu namanya aset, harta, kos-kosan. Apalagi ya, Gojek. Ya kalau Gojeknya memang memungkinkan ya, atau saya nggak usah sebut merek deh, kendaraan sewa. Kendaraan sewa, kos-kosan, kendaraan sewa. Termasuk juga diantaranya gitu ya, ilmu. Hari ini nih Bapak Ibu, sekarang gitu ya. Bapak Ibu sekarang ini ngikutin materi saya. Ini ilmu, ilmu ini aset Bapak Ibu. Aset. Ya. Aset yang berharga. Emas. Properti. Ya. Dinar. Oke, ada yang tulis dinar. Yes. Beli dinar, dinarnya dinar KR ya. Nah, dinar khairul razikin ya. Nggak promosi ini cuma jualan ya. Enggak lah ya. Ya, niat kita untuk berdakwah. Jadi teman-teman semuanya ya, perhatikan di sini ya. Paper aset, saham, tapi sahamnya syariah ya. Kalau sahamnya nggak syariah, masuknya di riba. Riba jadinya liabilitas secara intangible atau secara nggak kelihatan. Tapi kalau sahamnya syariah masih oke lah. Cuma memang kalau saya sih nggak sarankan Anda di saham. Pernah satu ketika gitu ya, Robert T. Kiyosaki gitu ya, guru keuangan dunia, itu ditanya gitu. Yang mana yang kamu mau beli? Sahamnya Apple apa sahamnya Tesla? Gitu dia bilang. Ditanyakan sama pewawancaranya. Hah? Kata dia gitu. Dia langsung apa namanya kayak kaget gitu. Buat apa saya beli itu semua gitu. Tuh coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, orang kaya dunia itu nggak mungkin beli paper, itu nggak mungkin Bapak Ibu. Ya. Itu hanya orang yang sok kaya. Orang middle ini disebut sebagai sok kaya. Sok kaya. Ya. Jadi beli aset, beli stok itu udah bukan merupakan opsi bagi orang yang sebenarnya kaya gitu. Dia tuh pasti membeli aset real yang bisa dipegang gitu Bapak Ibu. Ya, boleh desa wisata, boleh beli kebun, ya kebun yang menghasilkan, ya kebun-kebun yang menghasilkan. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya Anda bisa mulai kaya dari sekarang. Jadi jangan nunggu nanti 5 tahun lagi baru Anda kaya. Ini mindset yang harus Anda ganti hari ini. Ya, jadi kalau ditanya kapan Anda mau kaya? Today. Coba tulis di komen. Ya, kapan saya mau kaya? Hari ini. Nah, tulis ya. Kapan saya mau kaya? Tanda tanya, jawab sendiri. Hari ini. Yes, today. Hari ini. Hari ini Anda kaya. Udah langsung kelihatan gitu loh Bapak Ibu. Orang kaya itu dari apanya? Dari expand-nya. Ya, wah insya Allah saat ini, yes, kaya. Kapan saya mau kaya? Hari ini, yes. Keren ya, di chat ini langsung cek gitu ya. Today is the day. Hari ini adalah hari di mana Anda kaya. Jadi mulai kayanya itu the mindset dulu. Mindset bahwa Anda beli gitu kan sesuatu yang memang Anda pegang. Jadi barangnya tuh barang yang real. Jadi jangan mau digoda-goda beli kripto. Ya, kripto tuh bukan aset Bapak Ibu. Kripto tuh di sini. Ya. Kripto tuh saya mah agak aneh aja gitu. Orang yang ya pokoknya Anda belajar deh dengan orang-orang kaya dunia gitu. Ya memang ada yang muslim, ada yang nggak muslim gitu. Cuma memang mereka mindsetnya tuh bener. Nah termasuk nanti di sini ilmu-ilmu ibadah jadi aset kan. Rumah yang baiti jannati.
Rumah kalau ribut melulu, di dalamnya ribut melulu, itu rumah beban namanya. Tapi kalau rumah yang ketika Anda pulang ya ke tempat itu Anda merasa tenang, Anda merasa dapat inspirasi gitu, itu adalah rumah yang aset. Jadi Anda sekarang sudah mulai bisa membedakan apa itu aset, apa itu liabilitas. Sekolah anak bisa jadi aset, asalkan Anda betul-betul niatnya benar. Oke, nah saya mau mereview. Nah ini orang yang poor, orang yang nggak kaya. Sementara orang yang sok kaya atau middle class, ya udah punya gaji, merasa gajinya gede, tapi dipakai untuk membeli beban. Sehingga akhirnya apa yang terjadi gitu ya, dia menjadi middle class. Nah yang middle class ini gitu ya, dengan kondisi-kondisi saat ini seperti sekarang, itu gampang rentan turun derajatnya. Dari middle ke poor. Nah sementara orang yang kaya adalah orang yang dia ya alur keuangannya itu ke ya aset yang someday dia bisa masukkan ke ya pemasukan in-nya ya. Nah, ini yang disebut sebagai rich. Nah, jadi kelihatan kan Bapak Ibu ya? Kelihatan ini di screenshot, ajarkan ke suami, suami ngajarkan ke istrinya, orang tua ngajarkan ke anaknya, anak ngajarkan ke orang tuanya, tetangga ngajarkan ke tetangganya, ini dibahas di cuma memang kajian kayak gini nih nggak dibahas di masjid ya. Coba ya, khutbah Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan belajar tentang kekayaan. Kayaknya enggak ya, enggak pernah denger ya. Enggak ada. Di pelajaran khutbah Jumat enggak ada. Makanya kita syukurilah ya. Padahal dalam Al-Qur'an tuh banyak ayat-ayat ya tentang tentang mubazir, kan nggak boleh mubazir, harta, segala macam. Itu diajarkan gitu. Tapi ketika ke masjid udah nggak diajarin semua itu. Ya. Hari ini dan seterusnya. Kalau income masih pas-pasan, strateginya bagaimana? Kalau income pas-pasan, langsung aja Anda beli emas. Langsung Anda beli emas. Yang harganya mulai dari 40.000. Kalau di Magnet Rezeki kan ada MR Gold, harga mulai dari 40.000. Walaupun silakan Anda mau beli emas merek apa silakan. Cuma nasihat saya adalah Anda beli yang spreadnya paling rendah. Artinya ketika dijual kembali itu nggak jatuh banget. Gitu. Nggak jatuh banget. Jadi misalnya nih, Anda punya gaji gitu ya. Anda punya gaji, katakanlah suami 3 juta, istri 2 juta gitu. Berarti kan 5 juta nih. Anda langsung jadi orang kaya hari ini. Gimana caranya? Langsung sisihkan beli 500.000, belikan emas. Pak Nas, nyimpennya itu loh Pak Nas. Nyimpennya di mana gitu, nanti bingung. Ya Anda harus, kalau Anda mindsetnya begini, maka Anda mindset nyimpen ini namanya. Mindset menabung. Makanya ada surat Yusuf. Ya, surat Yusuf itu ada ilham. Ilhamnya 7 sapi kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Nah, itu kan tanda semua. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surat Yusuf itu. Jadi Anda punya 5 juta, langsung 500.000 beli emas, Anda langsung jadi orang kaya udah. Anda langsung jadi orang kaya. Pak Nas, emas itu kan pertumbuhannya nggak terlalu bagus. Gimana kalau seandainya saya mau beli yang lebih bagus? Ya, saran saya, Anda kalau punya uang di bawah 1 tahun, ini 1 tahun, ini 7 tahun. Ya. Kalau punya uang antara 0 sampai 1 tahun, ini nggak usah dijadikan sebagai emas. Ini biarin aja ke digital aja. Maksudnya di bank ya. Di bank syariah BSI misalnya. Tapi kalau uangnya 1 tahun sampai 7 tahun, itu belikannya emas. Jadi tergantung nih, Anda mau punya uang yang nggak bakal dipakai nih selama 1 tahun sampai 7 tahun, belikannya emas. Kalau di atas 7 tahun, belikannya properti. Belikannya properti. Nah, disinilah dakwah Magnet Rezeki. Dakwah Magnet Rezeki itu ingin mengajak ke emas dan properti. Makanya besok gitu ya, saya juga ngisi secara daring di Tegal. Kita bikin lagi kafling durian gitu. Emas kita bikin. Karena memang inilah bisnis-bisnis akhir zaman ini ya. Bisnis akhir zaman. Nah, jadi terjawab ya. Mau Anda punya penghasilan 5 juta, ya udah langsung aja 500.000. Karena
kaya itu perlu disiplin. Seperti yang tadi materi saya ini, ya, disiplin merintis jalan kaya. Mulai dari 500.000 tiap bulan, nambah. Waktu itu ada ya, seingat saya itu tukang pecel. Dia tuh ketika ngelihat MR Gold, lalu kemudian yang dia lakukan itu dia beli gitu untuk nabung haji. Bayangkan Bapak Ibu, dia nabung haji, ya kan? Dia nabung haji, ya. Nabung hajinya itu beli MR Gold yang seharga 70 ribuan tiap bulan, 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu, naik lagi jadi 120 ribu, gitu kan, terus gitu ya. Terus gitu, dia beli selama lebih kurangnya 8 bulan. Bapak Ibu kira-kira nih, kalau tiap bulannya cuma 70 ribu, 70 ribu, 70 ribu, pergi hajinya kapan kira-kira? Pergi hajinya kapan? Nggak tahu kan? Mau berapa tahun tuh 20 juta kekumpul untuk dapetin kuota ONH biasa. Tapi Bapak Ibu, ajaib si ibu ini gitu kan, dapat kuota haji setelah lebih kurang 8 bulan nabung emas. Kok bisa? Ternyata orang tuanya udah beberapa tahun yang lalu meninggal dunia dan dia udah daftar haji. Dan ternyata diumumkan sama Kemenak itu bahwa porsi haji orang tua yang sudah wafat itu dikasih ke dia. Itu kan luar biasa. Itu kan namanya keberkahan. Dia juga nggak ngerti ilmunya. Tapi ketika dia udah mulai nabung haji, gitu kan, nabung haji, dia nabung gitu ya. Emas itu ada keberkahannya. Emas itu ada berkahnya. Ya. Nah, so teman-teman semuanya, ya, ini saya supaya lebih enak ya, kelihatannya lebih profesional, bukan tulisan tangan. Saya tulisin kayak gini lah. Jadi aset itu emas, properti, bisnis sampingan, rumah sewa, rumah baiti jannati, kendaraan sewa, saham syariah, dan lain-lain. Untuk beban itu kredit, utang atau amanah, piutang, rumah kendaraan, traktir berlebihan, kongko-kongko, barang-barang lucu. Itu yang tangible, yang kelihatan. Yang intangible, beban itu adalah dosa, riba, permusuhan, persaingan, mubazir, kebodohan, atau ketidakcerdasan, tidak sehat, ya, badan nggak sehat, makan gorengan. Makan gorengan tuh beban. Makan makanan yang nggak sehat itu junk food itu beban. Nah, sementara aset itu adalah keberkahan, silaturahim, jaringan, ilmu-ilmu seperti magnet rezeki, sedekah, sehat, dan lain-lain. Ya, tinggal disiplin, Bapak Ibu. Ya, tinggal disiplin. Mulai dari sekarang Anda langsung kaya sudah. Dan nggak kelihatan orang kaya itu. Anda investasi di ilmu. Seperti misalnya di Tuban, Bapak Ibu ya. Waktu itu ada yang disebut sebagai kampung milioner kan? Kampung milioner. Kampung milioner. Ada yang tahu nggak ceritanya tuh? Ya, kampung milioner. Saking tempat itu mau jadi ada minyaknya gitu kan? Terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, udah selesai. Bedanya adalah ya waktu itu dia beli mobil, beli apa segala macam. Itu karena apa? Kebodohan, ketidakcerdasan ini nih. Ya, nih ketidakcerdasan. Uang yang ada gitu kan? Dipakai untuk beli mobil apa segala, karena mindset yang nggak jelas gitu loh. Kaya itu dia pikir mobil. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu? Uangnya habis. Bedanya apa? Dulu punya sawah, sekarang nggak punya sawah. Padahal sawah itu aset. Coba bayangkan. Ya, ini ada pertanyaan. Emas untuk perhiasan atau emas yang seperti apa baiknya Pak Nas? Kalau emas perhiasan itu turunnya jauh. Ya, turunnya itu kalau emas perhiasan ya. Jadi emas nih, ada emas. Kalau mau beli emas ini ada pertanyaannya. Emas, pertama ya perhiasan. Perhiasan itu ini saya langsung tulis saja antara 10 sampai 20% turunnya. Ada emas yang merek AN gitu ya. Titik-titik gitu ya. Ini turunnya antara 11%. Nah, jadi silahkan. Jadi kalau beli emas perhiasan Anda turun bahkan bisa jadi sampai 30% loh. Makanya beli perhiasan ala kadarnya aja, ala kadarnya gitu. Nah, kemudian ini AN titik-titik gitu ya. Nah, kalau DKR ya, ini turunnya antara 3 sampai 7%. Ya. Nah, untuk investasi Anda pilih yang spreadnya paling rendah, yang paling bagus ya. Yang paling bagus adalah yang spreadnya paling rendah, bukan harga belinya, tapi harga dijual kembalinya. Nah, nanti
kita bahas itu di kesempatan yang lain. Hari ini kita bicara ini dulu, ya. Jadi Bapak Ibu, ya, sekarang sudah tahu bagaimana menjadi kaya? Udah tahu dong, ya kan? Udah tahu ya. Jadi dari sini akhirnya kita jadi tahu, oh ini toh, ya ternyata ilmu agama dengan ilmu finansial itu selaras Bapak Ibu. Ilmu agama itu kan ngajarin kita nggak mubazir. Ilmu agama itu kan ngajarin kita berilmu. Ilmu agama kan ngajarin kita untuk punya emas, punya dinar. Ilmu agama itu kan mengajarkan kita untuk gitu ya, menabung. Itu kan ilmu agama semua Bapak Ibu. Ternyata itu match dengan ilmu finansial, ya. Nah, mulai dari sekarang kalau seandainya Bapak Ibu merintis nih, disiplin tiap hari, Anda mindsetnya itu aset, beli. Pas ketika beli sesuatu, ini bakal memberikan imbal balik nggak ke saya gitu. Imbal balik nggak ke saya. Kalau nggak memberikan imbal balik, nggak gitu ya. Nah, ada pertanyaan nih, Pak Nas, jadi emasnya adalah DKR ya? Iya, takutnya kan kalau saya ngomong kayak gini kesannya jualan gitu, ya. Enggak gitu. Artinya silakan beli apa saja. Yang penting emas. Gitu. Ada merek macam-macam, ada EOA, ada Navis Gold, ada apa lagi? Coba sebutin merek-merek di sini. Ya, ada Antam, ada siapa. Yang penting Anda pelajari betul-betul perusahaannya, kemudian juga kemurniannya, kemudian harga jual kembalinya, gitu ya. Nah, ya. So, Bapak Ibu, ya, udah tahu ya sekarang, sudah tahu bagaimana menjadi kaya dan kapan menjadi kaya, ya. Anda sudah tahu jawabannya. Yes, itulah ilmu. Yang penting jangan aset-aset itu tercampuri dengan riba, zulmun. Kalau sudah pernah terjadi di masa yang lalu, tinggal bertaubat. Taubatnya benar-benar sholat taubat, kemudian berilmu. Karena berilmu ini Bapak Ibu, ya, berilmu, Anda mempelajari ilmu itu adalah sebagian dari jihad Anda, ya.